Investasi saham kedengerannya ribet ya. Cuma buat para ahli gitu. Buang jauh-jauh deh pikiran itu. Karena dalam beberapa menit ke depan, kita bakal buktiin kalau konsep dasarnya itu simple banget. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari angka ini. 1,1 miliar rupiah. Gede banget kan? Nah, coba tebak ini apa? Ini bukan hadiah lotre, bukan juga warisan. Ini adalah sesuatu yang sangat mungkin bisa Anda capai. Penasaran gimana caranya? Nah, ini dia jawabannya. Coba bayangin ya, kalau Anda nabung 1 juta aja sebulan selama 20 tahun, dapatnya 240 juta rupiah. Lumayan. Tapi, kalau uang yang sama itu Anda investasikan di saham, hasilnya bisa jadi 1,1 miliar rupiah. Jauh banget kan bedanya? Ini luar biasa. Inilah yang namanya kekuatan compounding atau bunga berbunga. Tapi, kok bisa sih? Kuncinya ada di sini nih. Kunci dari perbedaan yang gila-gilaan tadi itu sebenarnya cuma satu. Kita harus paham apa itu saham. Serius? Lupakan dulu deh grafik-grafik yang rumit atau angka-angka yang naik turun cepet banget di layar. Intinya, jauh lebih sederhana dari itu. Nah, ini poin paling pentingnya. Saham itu bukti kepemilikan. Jadi, Anda itu bukan lagi beli kode acak di layar monitor. Tapi Anda lagi membeli sebagian kecil dari sebuah bisnis beneran. Anda jadi ikut punya perusahaan itu. Anggap aja kayak Anda beli sepotong kue dari sebuah bisnis raksasa. Dan bisnis-bisnis ini tuh ada di sekitar kita setiap hari loh. Coba deh pikirin, makan Indomie. Itu kan produknya PT Indofood. Pakai sabun Lifebuoy, itu Unilever. Ambil uang di ATM BCA, yaitu PT Bank Sentral Asia. Semua ini adalah perusahaan publik yang sahamnya bisa Anda beli. Selama ini kita udah jadi konsumen setianya kan? Bayangin deh, gimana rasanya kalau kita juga jadi pemiliknya. Oke, jadi saham itu bisnis, ngerti. Tapi, kenapa ya harganya bisa naik turun gila-gilaan gitu? Nah, buat ngejelasin ini, kita bakal pinjem sebuah analogi keren dari investor legendaris Benjamin Graham. Yuk, kenalan sama Tuan Pasar. Bayangin deh, Tuan Pasar ini partner bisnis Anda. Setiap hari dia bakal datang ke kantor Anda, nawarin harga buat beli atau jual saham bisnis Anda. Masalahnya cuma satu, dia ini super moody, emosional banget orangnya. Satu hari, dia bisa datang sambil panik, teriak-teriak, "Wah, dunia mau kiamat, bisnismu jelek banget, saya beli deh tapi dengan harga murah gila." Besoknya, dia datang lagi dengan muka ceria, euforia, "Bisnismu ini masa depan dunia, saya berani bayar mahal banget buat ini." Padahal, nilai asli bisnisnya ya gitu-gitu aja, gak berubah sama sekali dalam semalam. Tugas kita sebagai investor cerdas itu apa? Bukan nebak-nebak moodnya dia, bukan. Tugas kita itu memanfaatkan moodnya. Kita harus tetap waras pas dia lagi emosional. Jadi pertanyaannya, kapan waktu terbaik buat beli dari si Tuan Pasar ini? Ya jelas, waktu dia lagi ketakutan dan jual obral sahamnya. Oke, jadi beli pas orang lain lagi panik. Itu strategi yang mantap. Tapi pertanyaannya, sepanik apa? Semurah apa harga yang harus kita tunggu? Nah, untuk itu kita butuh satu konsep terakhir yang super penting. Kita bakal jelasin pakai analogi jembatan dan truk. Konsep ini namanya margin of safety atau batas aman. Intinya super simple, beli sesuatu dengan harga yang jauh lebih murah dari nilai aslinya. Anggap aja ini jaring pengaman buat investasi Anda. Coba lihat analogi ini ya. Nilai asli bisnis itu kita ibaratkan kekuatan sebuah jembatan. Misalnya, jembatan ini kuat nahan beban maksimal 100 ton. Terus harga saham yang kita bayar itu adalah berat truk kita. Nah, sekarang saya tanya, kalau truk Anda beratnya 99 ton, berani nyebrang di jembatan 100 ton? Wah, mepet banget kan? Risikonya gede. Tapi gimana kalau berat truk Anda cuma 50 ton? Wah, ya santai aja nyebrangnya. Anda punya batas aman 50 ton. Nah, itulah yang kita cari dalam investasi. Truk yang beratnya jauh lebih ringan dari kekuatan jembatannya. Oke, jadi kita udah bahas 3 hal penting. Saham itu bisnis, pasar saham itu moody abis, dan kita harus selalu cari batas aman. Sekarang, yuk kita gabungin semuanya jadi satu perubahan cara pikir yang, wah, ini krusial banget. Selama ini, mungkin tanpa sadar kita mikirnya sebagai konsumen. Wah, saya nasabah setia Bank BCA nih. Atau saya suka banget sama produk ini. Nggak salah kok, itu bagus. Tapi seorang investor, dia mikirnya satu langkah lebih maju. Pertanyaannya diubah. Bukan lagi saya suka produknya, tapi wah, bisnis ini kayaknya keren. Gimana ya caranya biar saya bisa ikut jadi pemiliknya? Cuma ganti pertanyaan doang, tapi dampaknya itu luar biasa. Nah, ini dia intisari dari semua obrolan kita.
Mulai hari ini, coba deh setiap kali Anda pakai sebuah produk atau jasa, berhenti sebentar. Terus tanyakan ke diri sendiri, ini bisnis yang bagus nggak ya buat saya miliki? Pertanyaan sederhana itu beneran deh bisa mengubah cara Anda melihat dunia di sekitar Anda. Dan itu adalah langkah pertama Anda menjadi investor. Terima kasih sudah menyimak.